Selamat datang di pengenalan pajak. Pajak adalah salah satu elemen penting dalam pendukung pembangunan negara. Dalam sesi ini, kita akan membahas berbagai aspek penting dalam perpajakan yang sering ditemui, yaitu KUHP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu ada PPh Pasal 24. Lalu ada PPN, Pajak Pertambahan Nilai. Lalu ada BPHTB, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lalu ada PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, serta rekonsiliasi fiskal. Apakah Anda tahu bagaimana pajak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Atau pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pajak dihitung dikelola? Dalam pembahasan ini, kita akan menjalani konsep-konsep tersebut dengan cara yang mudah dipahami, sehingga Anda tidak hanya mengenal pajak, tetapi juga memahami perannya secara lebih luas. Mari kita mulai perjalanan edukasi perpajakan ini dan lihat bagaimana materi ini relevan bagi kita semua. Siap belajar lebih banyak? Ayo kita mulai. Apa sih tujuannya? KUHP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Itu sebenarnya adalah aturan yang mengatur soal hak dan kewajiban kita dalam urusan pajak di Indonesia. Jadi, ini mencakup hal-hal seperti bagaimana kita melaporkan pajak, kapan harus bayar, dan bagaimana kalau ada pemeriksaan pajak. Intinya aturan ini dibuat supaya semua proses pajak jadi lebih tertib dan jelas, baik untuk kita sebagai wajib pajak maupun untuk negara. Udah tahu belum apa itu KUHP? KUHP itu singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuannya simpel banget kok. Biar para wajib pajak alias kita-kita yang bayar pajak nih punya panduan lengkap. Dengan KUHP, kita jadi tahu cara memenuhi kewajiban pajak secara benar, jelas, dan gak bikin pusing. Intinya, KUHP itu semacam buku petunjuk biar urusan pajak kita lancar dan sesuai aturan. Gimana? Udah mulai paham belum? Kalau belum, santai aja, pelan-pelan kita bahas. Apa sih KUHP-A itu? KUHP-A adalah aturan umum yang mengatur cara pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia. Singkatnya, ini seperti panduan wajib pajak, biar semua proses pelaporan pajak berjalan sesuai aturan. Nah, buat kamu yang wajib pajak, penting banget nih untuk paham cara laporan pajak yang baik dan benar. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan bisa kena sanksi loh. Jadi, KUHP-A ini sebenarnya ada untuk bantu kita semua biar lebih tertib dan aman urusan pajaknya. Manfaat KUHP-A. KUHP-A ini dirancang untuk membantu kamu sebagai wajib pajak memahami cara pelaporan dan pembayaran pajak dengan lebih mudah. Nah, apa aja sih manfaatnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, pelaporan pajak jadi lebih gampang. Nah, dengan KUHP-A, kamu nggak perlu bingung lagi soal bagaimana cara melaporkan pajak. Semuanya dijelaskan dengan jelas. Jadi, urusan pajak terasa lebih ringan. Yang kedua, terhindar dari sanksi. Tahu nggak, salah lapor pajak itu bisa bikin kena sanksi loh. Tapi tenang aja, KUHP-A membantu kamu biar nggak salah langkah. Jadi aman deh dari sanksi ini. Yang ketiga, bikin kamu lebih patuh pajak. Dengan informasi yang lengkap, kamu jadi lebih paham pentingnya pajak. Hasilnya, kamu jadi lebih taat dan nggak ragu untuk bayar pajak dengan yang benar. Apa sih itu KUHPB? KUHPB adalah aturan yang mengatur tentang pemerintah pajak dan penegakan hukum untuk wajib pajak yang melanggar aturan. Jadi, kalau ada yang belum patuh soal pajak, KUHPB ini bakal memastikan semuanya tertib. Gampangnya, KUHPB mencakup beberapa hal penting seperti verifikasi dokumen, yaitu mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen perpajakan. Lalu analisis kewajiban pajak, menghitung dan memastikan pajak yang dibayar sesuai. Yaitu ada sanksi juga. Kalau ada pelanggaran, bisa kena sanksi administrasi atau bahkan pidana. Tujuannya supaya semua pihak taat pajak, transparan, dan keuangan negara tetap sehat. Jadi,
KUAPB ini bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih memastikan aturan pajak dijalankan dengan baik. Manfaat KUAPB apa aja sih? Jadi KUAPB ini tuh hadir untuk membuat sistem perpajakan kita lebih adil dan transparan. Gimana caranya? Nah, KUAPB memastikan segala sesuatu dicek dan diawasi dengan baik. Yuk kita lihat manfaat utamanya. Yang pertama, memastikan kepatuhan pajak. Intinya, biar semua orang bayar pajak sesuai aturan. Dengan KUAPB, semua bakal lebih tertib, gak akan ada lagi ngelak-ngelak bayar pajak. Nah, yang kedua, meningkatkan transparansi pajak, yaitu semua proses pajak jadi lebih terbuka, jadi kamu gak perlu bingung atau curiga, semua jelas dan bisa dicek. Yang ketiga nih, memberikan kepastian hukum. Nah, ini penting nih, KUAPB memastikan bahwa semua punya dasar hukum yang jelas. Kalau ada masalah, semuanya bisa diselesaikan secara adil. Selanjutnya kita akan membahas PPh 24. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia untuk menghindari pajak berganda. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Lalu, apa saja sih manfaat yang ada pada PPh pasal 24 ini? Yang pertama, menghindari pajak berganda. Kedua, meningkatkan kepatuhan pajak internasional. Ketiga, mendukung keadilan pajak. Kemudian, apa sih dasar hukum dari PPh pasal 24 ini? Dasar hukum untuk pajak penghasilan atau PPh pasal 24 di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kira-kira Sobat Edukasi Pajak tahu nggak nih subjek dan objek dari PPh pasal 24? Subjek dari PPh pasal 24 adalah wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPh pasal 24 meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Selanjutnya ada objek dari PPh pasal 24. Penghasilan yang dapat dikreditkan mencangkup pendapatan dari saham, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan dari BUT di luar negeri. Kemudian setelah membahas PPh pasal 24, ada juga nih yang kita bahas dalam video kali ini, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Sobat Edukasi, ada yang tahu nggak nih PPN itu apa? PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir. PPN dikenakan pada barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan tarif standar 11%. Lalu, bagaimana sih PPN itu bekerja? Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan memproduksi barang, mereka membeli bahan baku dan membayar PPN kepada pemasok. Ketika barang tersebut dijual, perusahaan tersebut mendapatkan PPN-nya pada harga jual dan mengumpulkannya dari konsumen. Kemudian, kapan sih PPN itu dikenakan? PPN dikenakan pada berbagai barang dan jasa termasuk makanan, pakaian, dan layanan. Namun, ada beberapa pengecualian seperti barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN. Contohnya seperti beras, daging, dan susu. Selanjutnya ada juga loh manfaat dari PPN. Ada apa saja ya? Yang pertama, sumber pendapatan, di mana PPN merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, mendorong kemandirian ekonomi. PPN mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan pengembangan bisnis. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menginvestasikan dana untuk pengembangan ekonomi.
Yang ketiga, stabilitas harga penerapan. PPN pada barang dan jasa tertentu dapat membantu stabilisasi harga di pasar. Mengingat pajak ini dapat diatur untuk mencegah inflasi berlebihan. Jadi, itulah sekilas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan memahami PPN, kita bisa lebih sadar akan kontribusi kita terhadap pembangunan negara melalui pajak. Selanjutnya akan membahas PPNBM. Setelah membahas PPN, ada juga nih berikutnya kita membahas PPNBM. Apa itu PPNBM? PPNBM adalah pajak tambahan yang dikenakan atas penjualan barang mewah. Pajak ini bertujuan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan meningkatkan penerimaan negara. Contoh barang yang dikenai PPNBM adalah mobil mewah, perhiasan, dan produk-produk berharga tinggi lainnya. Lalu, siapa saja yang terkena PPNBM? PPNBM yang dikenakan pada konsumen yang membeli barang mewah. Semakin mahal barangnya, semakin tinggi persenan pajaknya. Dengan kata lain, pajak ini bersifat progresif. Semakin banyak Anda membeli, semakin besar kontribusi Anda untuk negara. Selanjutnya, ada manfaat juga loh dari PPNBM, yaitu pertama, PPNBM berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara. Pendapatan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, PPNBM juga bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Jadi, PPNBM adalah pajak yang penting untuk pengembangan ekonomi dan sosial. Dengan memahami PPNBM, kita lebih bijak dalam berbelanja barang mewah dan juga berkontribusi pada pembangunan negara kita. Namun, ada juga nih yang kita bahas selanjutnya. Kali ini yaitu BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sobat edukasi pajak, tahu nggak nih apa itu BPHTB? BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini berlaku saat terjadi jual beli, hibah, warisan, atau perolehan hak lainnya. BPHTB itu sendiri ada juga loh manfaat dari penerapan BPHTB, yaitu meningkatkan penerapan daerah, diberlakukan untuk transaksi properti berdasarkan nilai transaksi atau NGOP. Lalu, apa sih dasar hukum dari BPHTB itu sendiri? Dasar hukum untuk BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada juga nih konsekuensinya kalau tidak membayar BPHTB. Jika Anda tidak membayar BPHTB, ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi, seperti denda administratif atau kesulitan dalam mengurus dokumen hak atas tanah. Oleh karena itu, sangat penting bukan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nah, setelah kita membahas keterkaitannya dengan BPHTB, selanjutnya kita membahas PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Apa sih yang dimaksud dengan PBB? PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak dan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah untuk pembangunan. Lalu, siapa sih yang wajib membayar PBB? Yang wajib membayar PBB yaitu setiap individu atau badan hukum yang memiliki tanah dan bangunan, baik itu rumah, gedung, maupun lahan, diwajibkan untuk membayar pajak. PBB juga
berlaku untuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk setiap komersial, instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan. Lalu, bagaimana sih cara menghitung PBB? PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah nilai yang ditetapkan pemerintah untuk tanah dan bangunan. Sebagai rumus, PBB sama dengan NJOP dikali tarif PBB, di mana tarif PBB biasanya ditetapkan sebesar 0,1% untuk bangunan dan 0,5% untuk tanah. Namun, tarif ini dapat bervariasi tergantung daerah. Ada juga nih manfaat penerapan PBB. Ada apa saja sih? Yaitu, pertama, ada sumber pendapatan daerah. Kedua, mendorong pemanfaatan properti. Ketiga, meningkatkan kesadaran pajak. Selain membantu pembangunan infrastruktur, PBB juga mendukung peningkatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan membayar PBB, kita ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita dan generasi mendatang. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu rekonsiliasi fiskal, manfaat dari melakukan rekonsiliasi fiskal, dan apa tantangan dalam rekonsiliasi fiskal. Berikut penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan, dengan tujuan memastikan perhitungan pajak dilakukan dengan benar. Lalu, ada nggak sih manfaat rekonsiliasi fiskal? Jawabannya ada ya, Sobat Edukasi Pajak. Di mana manfaatnya? Pertama, ada memeriksa perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Kedua, mengelompokkan perbedaan menjadi temporer atau permanen. Ketiga, melakukan koreksi atas laporan keuangan sesuai dengan aturan pajak. Nah, yang terakhir, dalam memeriksa laporan pasti ada tantangannya dong. Apa saja? Mari kita simak. Ada beberapa tantangan fiskal yang seringkali dihadapi, antara lain, pertama, ketidakcocokan data. Seringkali data dari berbagai sumber yang tidak sesuai. Kedua, keterbatasan sumber daya. Banyak pemerintah daerah yang kekurangan sumber daya untuk melakukan rekonsiliasi dengan efektif. Ketiga, kurangnya pemahaman. Masih banyak pihak yang belum memahami pentingnya proses tersebut. Jadi, rekonsiliasi fiskal adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan negara yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan rekonsiliasi dengan baik, kita dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Dari semua pajak sangatlah penting untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, mari kita penuhi kewajiban pajak kita dengan baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di edukasi pajak berikutnya.